Bab 051. Ini terdengar menjanjikan, tapi Samudra bukan tipe orang yang mudah percaya pada janji di atas kertas. Beri laporan mendetail soal ini, aku ingin tahu siapa saja pemain besar di balik proyek ini, bagaimana paten mereka, serta prediksi return of investment dalam 5 tahun ke depan, ucap Samudra akhirnya. Baik, Pak. Saya akan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Samudra mengangguk pelan. Matanya kembali menatap layar, tetapi pikirannya sudah mulai menyusun strategi. Jika Hyperlink 7 memang sehebat yang diklaim, maka ini bukan sekadar investasi, ini adalah langkah awal untuk mendominasi industri komunikasi masa depan. Meskipun kadang bertingkah aneh dan menyebalkan, Adnan suka dengan pengetahuan dan kerja keras. Samudra. Itulah yang membuat Adnan betah bekerja dengan Samudra karena mereka punya visi dan misi yang sama. 85. Malam hari, di base camp. Sejak tadi siang, meskipun sudah berpisah dari Delima, Lukas tidak pergi dari sana. Dia duduk di sofa ruang tamu, tempat biasanya semua sahabat-sahabatnya berkumpul, tapi sekarang hanya tinggal kenangan. Sepi. Belakangan ini, hanya dia yang sering datang. Lalu Lukas ketiduran dan hari sudah malam. Dia iseng chat Raihan dan minta datang ke sini. Biasanya dia selalu menolak, tapi siapa yang menyangka dia datang hari. Akhirnya mereka berdua bermain basket. Lukas sang kapten basket tentu saja mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada Raihan. Tapi kemampuan Raihan juga tidak bisa diremehkan. Mereka selesai dengan skor 30-17. Lumayan jago loh, ucap Lukas sambil menyeka keringat di dahinya. Nggak usah ngeledek. Lukas terkekeh, siapa yang ngeledek? Beneran kok. Gue menang karena gue emang jago di basket. Coba kalau matematika lo dapat L00 gue dapat 50. Raihan tertawa. Jadi ingat masa SMA Lukas hobi sekali minta contekan PR. Raihan kasih, tapi sambil mengomelinya panjang lebar, tidak boleh menyonteklah, harus mengerjakan perlah, jadi anak sekolah harus rajinlah, bla bla bla. Akhirnya Lukas sering mengerjakan PR. Bukan karena takut dapat nilai jelek tapi malas mendengar ceramah. Raihan. Jadi kabar baik apa yang mau lo kasih tahu? Di chat tadi Lukas ingin bertemu di base camp, mereka berdua saja. Katanya dia punya kabar bagus. Raihan yang juga gabut di rumah aja, akhirnya meluncur ke base camp. Dan dia juga sudah lama tidak ke sini. Jadi tidak ada salahnya datang ke sini. Padahal dulu hampir setiap hari Raihan ke sini, sampai-sampai orang tuanya protes, katanya Raihan sering pulang malam dan di rumah cuma numpang tidur. Kabar apa ya? Lukas mengusap belakang lehernya. Jadi, gini, kabar bagus yang mau gue ceritain itu Delima bilang dia cinta sama gue dan gue kasih dia kesempatan sekali lagi. Detik itu senyum Raihan menghilang. Alisnya berkerut dalam dan sorot matanya menajam. Gue pikir setelah kuliah lo makin pinter, ternyata makin gak pinter ya, alis lo makin bodoh. XXXX, XKXX, XXXXX. Raihan sedang mengumpat mengata-ngatain Lukas dan disensor.
Gitu amat lo ngatainnya. Lo emang pantas dikatai, lo itu si. Semua umpatan dengan nama lain, bodoh, Raihan keluarkan semuanya. Bahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dan semua bahasa yang Raihan kuasai. Lukas mau marah tapi gimana bisa marah? Hah, begini ya punya sahabat pinter sekalinya kesal umpatannya dari berbagai macam negara. 86. Lo udah lihat foto yang dikirim Sonya kan? Foto Delima dan Darel kissing. Raihan mengambil ponsel, mencari-cari room chat Sonya dan menunjukkan foto itu di depan Lukas. Gue zoom nih, Z0OM bagian bibir mereka nempel. Cek, gue udah lihat, Lukas mendorong ponsel Raihan. Tapi Delima udah jelasin semuanya. Dia bilang ciuman itu cuma mengetes perasaan mereka masing-masing. Kalau setelah ciuman jantung berdebar-debar itu artinya cinta. Dan Delima maupun Raihan sama-sama nggak ngerasain itu. Terus tadi Delima cium gue. Katanya setelah dia cium gue jantungnya berdebar-debar. Saat itu dia sadar dia mencintai gue. Dia minta diberikan kesempatan sekali lagi untuk membuktikan cintanya. Gue nggak tega lihat dia mohon-mohon gitu. Jadi gue masih kesempatan. Dan gue juga masih cinta sama dia. Raihan hanya bisa diam, menatap Lukas dengan tatapan aneh. Kayaknya lo pengen banget cekek gue ya, Lukas meringis. Enggak sih, gue pengen bedah otak lo, terus gue ambil otak lo, gue masukin mesin cuci, terus gue kasih deterjen 1 ember, supaya kotoran dan noda membandelnya hilang. Lukas tertawa, emang otak gue baju. Raihan menghembuskan nafas dengan kasar. Mau sampai kapan sih lo nutup mata? Semua bukti sudah jelas. Delima bukan perempuan baik. Cinta sih cinta, tapi otak dipakai dong. Minimal gunakan logika lo. Memangnya salah memberikan kesempatan sekali lagi. Pokoknya apapun yang kalian semua katakan tentang Delima, gue nggak peduli. Gue cinta sama dia dan gue akan melindunginya. Raihan speechless. Dan, Lukas berdiri dan memantulkan bola basket ke lantai. Gue kasih peringatan buat lo, Sonya, Elina. Berani kalian mengganggu atau membuli Delima, kalian semua berurusan sama gue. Bro. Lukas melempar bola dengan kencang pada pot bunga sampai pot plastik itu terjatuh dan hancur. Gue akan hancurin siapapun yang berani menyakiti Delima sampai hancur. Termasuk Delia juga. Jika Delia masih saja mengganggu Delima, dia akan hancur. Gue nggak pandang bulu. Lukas langsung bangkit dan mencengkeram kerah Lukas. Lo lupa apa yang pernah Delia lakuin buat lo? Hah? Lo LUPAA. Dia pernah hampir mati gara-gara lo. 87. Lukas menangkis tangan Raihan yang mencengkeram kerah bajunya. Masa lalu ya masa lalu. Masa sekarang ya masa sekarang. Nggak usah dicampur adukan. Lukas ingat pertolongan dan pengorbanan Delia. Mana mungkin dia lupa. Memori itu masih terekam jelas di kepalanya. Tapi itu hanya masa lalu kan. Toh, Lukas juga sudah membalas budi dengan melindungi Delia selama SMA. Lukas merasa sudah tidak punya hutang budi lagi.
Jadi lo lebih pilih Delima daripada Delia? Jawaban dari pertanyaan lo sudah jelaskan. Tentu saja gue pilih Delima karena gue mencintai dia. Sekarang gue tanya, antara Delima atau Delia, lo pilih siapa? Lo pasti pilih Delia karena lo cinta sama dia kan? Walaupun gue nggak cinta sama Delia, gue juga nggak akan pilih Delima. Raihan kehilangan kata-kata. Tidak tahu lagi harus mengatakan apa untuk menyadarkan sahabatnya ini. Memang susah ya kalau sudah jadi budak cinta. Tapi gue nggak ngangka sih lo bakal sebuta ini. Sudah ada bukti di depan mata, lo masih aja nggak percaya. Parahnya lagi, demi melindungi perempuan yang baru lo kenal 1 tahun itu, lo berencana menghancurkan sahabat lo dari SMA, yang jelas-jelas terbukti baik. Gue nyerah. Raihan angkat tangan, mau gue nasehatin atau kasih bukti apapun tentang Delima, lo juga nggak akan percaya. Jadi gue nyerah. Terserah lo mau gimana. Tapi satu hal yang harus lo tahu. Jangan cari gue, Elina atau Sonya kalau lo hancur. Tanggung sendiri akibatnya. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Raihan beranjak pergi dari sana. Memakai helm, mengendarai mobil dan meninggalkan halaman base camp. Sementara Lukas hanya diam, memandangi motor Raihan sampai tak terlihat lagi. Lukas hanya ingin memperjuangkan perempuan yang dia cintai. Kenapa teman-temannya harus bereaksi sekeras ini? Padahal dulu mereka juga selalu membela Delima. Delima sudah berubah, gue yakin itu. Keputusan gue kasih dia kesempatan sekali lagi nggak salah. Lihat saja, kalian yang akan menyesal membenci Delima seketerlaluan ini. Singapura, hari H acara. Delia dan Jen siap-siap menghadiri acara fashion show Luminere Fashion Sphere yang bertema Timeless Elegance. Untuk dress code tamu undangan bebas. Jadi malam ini Delia mengenakan midi dress wrap warna navy blue berbahan chiffon premium. Dress ini memiliki detail ruffle di bagian lengan dan aksen ikat pinggang satin, menciptakan siluet yang feminin dan klasik. Panjang dress jatuh sedikit di bawah lutut, memberikan kesan formal tanpa terlalu kaku. Sedangkan Jen memilih tampilan yang tak kalah memukau dengan gaun A-line warna midnight blue yang menjuntai indah hingga menyapu lantai. Gaun ini memiliki kerah bottleneck yang memberikan kesan rapi. 88. Namun tetap modern, kain brokat dengan motif floral menghiasi bagian atas hingga pinggang. Seperti biasa, selfie dulu, seru Jen. Mereka berfoto dulu sebelum menuju ke lobi. Delia mengecek ponsel, melihat chat dari Samudra. Tapi belum ada chat lagi setelah chat kemarin. Sepertinya dia cukup sibuk di Singapura. Setibanya di lobi, Delia menunduk dan menatap layar ponselnya. Delia, panggil Jen, tapi Delia belum beralih dari layar ponselnya. Iya. Delia, lihat, itu. Baru setelah itu Delia mendongak dan seketika matanya berbinar-binar melihat sosok laki-laki yang berdiri di dekat sofa tunggu di lobi. Samudra tersenyum dari kejauhan. Aku tunggu di depan. 10 menit cukup kan? Delia mengangguk, sebentar ya kak. Iya, silakan yang melepas kangen. Kak Jen. Jen tertawa. Dia menatap sekilas pada Samudra dan menundukkan kepala singkat. Samudra pun melakukan hal yang sama, sebagai bentuk menghormati satu sama lain.
Jen tahu Samudra sesekali datang ke kantor menjemput mamanya. Tapi jarang sekali. Tapi setelah Delia bekerja di butik, hampir setiap hari Samudra datang jemput Delia pulang dan mereka pergi bersama. Kembali lagi pada Delia dan Samudra. Delia berlari kecil menghampiri Samudra. "Kakak," sapanya riang. Samudra mengulurkan tangan dan mengusap lembut rambut Delia. "Kakak sibuk banget ya?" "Lumayan sibuk." Hari ini, Samudra tampil dengan gaya yang terlihat santai tetapi tetap keren. Dia mengenakan kaos turtleneck hitam yang melekat pas di tubuhnya, memberi kesan tegas dan maskulin. Di atasnya, dia mengenakan kot panjang berwarna abu-abu tua dengan potongan clean cut, membuatnya terlihat semakin menawan dan berkelas. Namun, yang paling menarik perhatian Delia bukan hanya outfitnya, melainkan model rambut Samudra hari ini. Biasanya, rambut laki-laki itu tertata rapi, sedikit ditarik ke belakang sehingga memperlihatkan dahinya. Tapi kali ini berbeda. Rambutnya tampak sedikit berantakan, jatuh menutupi dahinya, membentuk poni alami. Lucu ada poninya, Delia terkikih dan mengusap helai rambut Samudra yang menutupi dahinya. 89. Besok pulang jam berapa ke Jakarta? Tanya Samudra. Siang sekitar jam 2. Jadi, pagi sampai siang free kan? Mau kemana? Mau jalan kemana? Street food-an? Mau banget. Oke, besok aku bakal bangun pagi. Oh ya, ngomong-ngomong, penampilanku bagus. Delia membentangkan dressnya dan berputar. Bagus dan cantik. Tapi bakal lebih cantik kalau ada ini. Samudra tiba-tiba berdiri di belakang Delia dan menempelkan sebuah kalung di lehernya. Delia kaget dan menunduk untuk melihat kalung itu. Belian cantik berwarna putih. Samudra beralih ke depan dan mencondongkan tubuh, menatap kalung yang sudah melingkar di leher Delia. Semakin cantik, Samudra tiba-tiba mengalihkan tatapan mata dari kalung pada mata Delia. Seketika membuat gadis itu terkejut dan memalingkan wajah. Tiba-tiba saja Delia deg-degan. Aneh. Kenapa deg-degan? Delia juga tidak tahu. Yang jelas tiba-tiba saja sekarang jantungnya berdebar. Kenapa tiba-tiba kasih kalung? Kalau lagi gugup gini kelihatan imut ya. Apa sih, Kak? Delia mendorong bahu Samudra menjauh. Laki-laki itu tertawa, anggap saja kalung itu sebagai hadiah karena kamu sudah bekerja keras. Selamat sudah sampai di tahap ini. Delia menatap mata Samudra. Semua ini juga berkat kakak, kalau bukan kakak yang memperkenalkanku pada Tante Evelyn. Aku nggak akan ada di sini. No, semua berkat usaha kamu sendiri. Kalau kamu nggak punya bakat, Mama juga nggak akan semudah itu menerima kamu. Delia mengangguk, makasih ya. Aku suka kalungnya. Sama-sama. Tapi ingat jangan dijual kalau lagi bokeh. Delia tertawa. Karena sudah 10 menit lebih dia harus pergi. Aku pergi ya, Kak. Bye-bye, sampai bertemu besok. Delia melambaikan tangan. 90. Gedung acara.
Sekitar jam 8, Delia dan Jen tiba di lokasi. Para fotografer dan jurnalis sudah bersiaga di sepanjang jalur, siap mengabadikan setiap tamu yang datang. Sebelum masuk, Delia dan Jen berhenti di depan step and repeat banner, sebuah backdrop besar yang menampilkan logo berbagai brand sponsor dalam pola berulang. Beberapa tamu lainnya juga terlihat berpose di sana, bergantian dengan para model, artis, dan desainer terkenal. Kita boleh foto, Kak? Tentu saja boleh. Tapi ada yang namanya prioritas, biasanya artis, model dan desainer terkenal yang didahulukan. Kalau Tante Evalina yang datang, beliau pasti bisa foto duluan.